Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sebelumnya Ibu absen dulu. Adia, Afifah, Afika, Aisyah, Aldila, Alif, Akila, Arka, Arya Tri Cahyo, Balkis, Caila, Denendra, Divana, Zaki, Zafira, Faiz, Gisel, Karunia, Ferdiansah, Tommy, Meisha, Mirza Fiki, Agil, Fadil, Fatir, Hakim, Octaviano, Noviana, Rasti, Randy, Ramadania, Ridwan, Salisa, Tasya, Wildan, Yudi. Oke. Satu yang tidak masuk, Arya Tri Cahyo. Oke. Sekarang sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa. Silakan. Biar lebih semangat, kita ice breathing. Silakan berdiri. Ke atas hingga hutan, tanah ke sampingku yang terbaik, tanah ke depan jika berat, duduk dan hati siap berdoa. Tanah ke atas dibutuhkan, dulu tanah dibutuh, kurang melihat pada pundak. Kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, mudah menjadi mudah. Dua jembatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, mudah menjadi empat. Dua kali masukin, tiga jari kanan, tiga jari kiri, mudah menjadi empat. Dua menara tinggi, jari kanan, empat jari kiri, mudah menjadi empat. Dua telinga tinggi, jari kanan, empat jari kiri, mudah menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas, mendapat kita, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, tidak berenang, duduk dan latih, siap berdoa. Aku tak buka, tangan diputar, lumbu-lumbu, tangan digulung, ulang melihat di mata pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, mudah menjadi dua. Dua jembatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, mudah menjadi empat. Dua kamera seping, dua jari kanan, tiga jari kiri, mudah menjadi empat. Dua menara tinggi, dua jari kanan,
Oke, bagaimana? Sudah semangat belajar? Kita review materi sebelumnya. Kita belajar apa kemarin? Masih ingat? Sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah ada dua. Satu, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Coba, ada yang tahu? Kita belajar apa hari ini? Apa? Iya, Wildan? Cara mencegah hipertensi. Oke, cara mencegah hipertensi. Ada hubungannya juga, cara mencegah hipertensi. Hari ini kita akan tensimeter dan tekanan darah. Tensimeter dan tekanan darah. Jadi tujuan dari pelajaran kita hari ini tujuannya setelah membaca materi sistem peredaran darah, kalian mampu menyebutkan struktur dan fungsi sistem peredaran darah dan menyebutkan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Melalui diskusi kelas, kalian akan mampu mengingat nilai tekanan darah normal pada manusia. Kemudian melalui eksperimen berbasis inquiry, kalian akan mampu menginterpretasikan perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik. Setelah mengamati tayangan video, kalian mampu mempraktikkan cara menggunakan tensimeter dengan prosedur yang benar. Dan melalui data hasil pengamatan, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil tekanan darah antar kalian. Dan melalui data hasil pengamatan, kalian mampu membandingkan hasil pengukuran tekanan darah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan melalui hasil percobaan, pengamatan, dan diskusi kelompok, kalian mampu mengevaluasi keakuratan hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan. Dan melalui hasil diskusi dan presentasi nanti, kalian mampu memberikan alasan mengapa hasil pengukuran bisa berbeda dari nilai normal. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok, kalian mampu merancang laporan hasil pengukuran tekanan darah dengan format tabel. Dan yang paling penting, melalui diskusi kelompok dan presentasi, kalian akan membuat poster edukasi sederhana tentang cara menjaga tekanan darah tetap normal. Atau yang disebutkan Wildan tadi, cara mencegah hipertensi. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan menggunakan tensimeter. Apa itu tensimeter? Ya, alat untuk mengukur tekanan darah. Jadi tensimeter ini ada dua. Ibu perlihatkan dulu tensimeternya. Di sini ada tensimeter yang manual. Kalau yang manual, kita menggunakan stetoskop. Stetoskop seperti ini. Nah, dipasang di sini. Kemudian diletakkan di nadi. Dan ini pakai pompanya. Dan ada
jarum jamnya. Ini untuk tensimeter manual. Sedangkan untuk tensimeter digital, kita tidak menggunakan stetoskop, tapi langsung terbaca di layarnya. Nah, ya. Nah, ini bagian-bagian dari tensimeter untuk yang digital. Ini ada tombolnya, kemudian ada manset, kemudian ada memori untuk melihat hasil pengukuran sebelumnya, dan ada 3 angka, 3 macam angka. Ini tekanan sistolik, ini tekanan diastolik, dan ini tekanan nadi, denyut nadi. Oke. Nanti kita akan menonton video cara menggunakan tensimeter. Jadi di video nanti kita lihat caranya. Nah, di sini ada tekanan darah, sistolik, diastolik, dan nadi. Apa itu tekanan darah sistolik? Kita lihat. Kalau sistolik, ini tekanan saat jantung berkontraksi atau memompa darah. Jadi begini angkanya. Angkanya itu kalau untuk normal 110 sampai 120 mm hidrorhirum. Contohnya 120/80. Ini sistolik. Pada saat jantung sedang berkontraksi. Itu tekanan sistolik. Kemudian ada tekanan diastolik. Tekanan saat jantung relaksasi. Nah, jadi darah mengisi kembali. Jadi angkanya itu yang di bawah per, yang ini ya. Ini yang diastoliknya. Kemudian ada denyut nadi. Nah, denyut nadi itu ada di layar. Di bagian bawah biasanya ada simbol hati atau tekanan tulisannya PUL. Sekarang kita lihat video cara mengukur tekanan darah. Hai semuanya, hari ini kita bakalan bahas mengenai cara mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter merek Omron. Menurut aku, Omron ini paling mudah untuk jadi. Oke, jadi kita unboxing kontaknya dulu kan juga baru beli karena yang sebelumnya barusan. Nah, kita buka dulu yang ada di dalamnya. Ini ada tekanan. Oke, next kita buka mindset untuk mengatur tekanan darahnya. Dia menggunakan mindsetnya dan alhamdulillah juga dikasih batu untuk dipasang di alat kita. Jadi nggak boleh repot untuk berpisah. Langsung aja kita pasang batunya di alat kita. Untuk tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah memasang mindset pengukur tekanan darah ke alat digitalnya. Jadi ada komponennya di ujungnya ada alat itu rencana untuk menyambungkan ke alat digitalnya. Jadi itu yang bakalan dimasukkan ketika mengukur tekanan darah. Oke, sudah dipasang semuanya. Nah, jadi di dalam itu ada alat aja deh dimasukin ke tangan yang mau diukur tekanan kanan atau kiri. Di sini juga ada petunjuk posisi mindsetnya ya guys. Nah, masukkan mindset ke lengan, posisi lengan itu terangkat di atas jari tengah, lalu langsung saja diletakkan. Posisi mindset kira-kira 2 jari di atas lingkaran lengan. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam alat ini adalah jangan merekatkan mindset terlalu kencang atau terlalu dan tetap tenang dan rileks selama pemeriksaan tekanan darah. Next, langsung saja tekan tombol start untuk memulai proses pengukuran tekanan darah. Selama proses pengukuran darah diharapkan untuk tetap tenang, jangan berbicara dan juga jangan bergerak agar tidak mengganggu hasil dari tekanan darahnya. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ini aku cari dulu teman-teman ya.
Jadi kalau keluarnya seperti ini berarti itu 100 per 67. Untuk nilai maknanya adalah dari ini. Oke teman-teman, itu dia cara. Oke, paham? Kita lanjut ke video selanjutnya. Siapa nih yang udah pernah cek tensi alias tekanan darahnya, tapi masih bingung cara bacanya sih gimana sih? Angka yang di atas atau bawah yang lebih penting? Terus maknanya apa? Jadi kita bahas yuk. Halo, saya Prabu dari Halo. Jadi di alat pengukur tekanan darah atau tensimeter itu kan ada dua angka ya. Itu kan kayak pecahan gitu, ada pemula, ada pemula. Angka di atas itu menunjukkan tekanan darahnya sistolik. Sedangkan angka di bawah itu menunjukkan tekanan sistolik. Itu bentuknya seperti pecahan, memang seperti itu ya. Tapi belum ada kali itu juga. Memang dibuat seperti itu mempermudah tenaga medis menilai kondisi jantung dan maknanya seperti ini, kalau tekanan sistolik atau yang di atas, angka yang di atas itu menunjukkan tekanan aliran darah di dalam titik arteri seperti ini. Sementara tekanan diastolik atau angka yang di bawah itu adalah tekanan aliran darah dalam titik arteri saat jantung dalam kondisi rileks ini. Pada saat ini, jantung terisi darah dan memberi oksigen. Lantas, kapan tekanan darah bisa dibilang normal dan enggak? Jadi normal tekanan darah itu kurang dari 120 ke 80 mm per hour. Kalau misalkan nilainya sedikit di atas ini, bisa dikatakan prahipertensi. Ini dan menjadi sebuah peringatan karena kalau dalam segera terkontrol, prahipertensi ini kondisinya bisa berkembang menjadi hipertensi. Karena pertanyaannya, kapan sih seseorang bisa dibilang menderita hipertensi? Ini sama tekanan darahnya mungkin 20 ke 30 per rasa. Jadi kalau tekanan darahnya misalkan mencapai 130 sampai 139 air asal sistoliknya atau 80 dan 89 air asal sistoliknya baru bisa tergolong hipertensi dan satu. Kalau udah mencapai hipertensi derajat 2, tekanan darah itu bakalan konstan berada di atas 40 per 90 mm. Kalau udah kayak gini, selain pada berkurang itu jadi dua kemungkinan besar perlu mengonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah dengan berubah. Terus kalau kurang dari 120 per 80 artinya tekanan darahnya gimana? Ini kebalikannya, namanya adalah hipotensi alias tekanan darah rendah. Kenapa bisa hipotensi? Biasanya itu karena kurangnya pasokan oksigen dalam darah. Makanya biasanya hipotensi ini cenderung ditandai dengan putih, itu rasa lemak. Untuk mendiagnosis hipertensi atau hipotensi ini biasanya dokter akan menilai dari satu kali pemeriksaan. Kemudian itu setelah satu kali pemeriksaan, pasien akan diminta lagi untuk pemeriksaan dulu atau untuk kembali lagi dan tadi buat diperiksa lagi tekanan darah. Kalau misalkan memang setelah di cross check ternyata tekanan darah itu tetap tinggi atau tetap rendah, barulah pasien tersebut dapat diberikan untuk diagnosis hipertensi. Nah, soal tekanan darah kembali lagi kalau ditanya yang lebih penting itu yang mana ya? Sistoliknya atau diastolik? Ya sebenarnya sama-sama penting karena nggak bisa cuma dilihat dari salah satunya aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya soal cara mengukur. Tapi kalau kamu masih pengen lebih berat lagi soal tekanan darah, itu juga nih tanya-tanya pengukur yang harus dilakukan oleh dokter. Ini kamu ketemu di situ, dan banyak dan juga ya. Biasanya itu sekitar 20 jawab. Nah, terus kalau misalkan kalau virus ada yang menderita hipertensi, terus kemudian obat yang di rumah udah mulai kurang atau udah mau habis gitu ya, itu bisa juga langsung dibedakan hipertensi di dokter atau di Oke. Itu ya. Sekarang kita harus melakukan penelitian menggunakan tensimeter dengan tepat. Jadi penting untuk melihat keakuratan dari tensimeter yang kita gunakan. Tadi sudah disebutkan di video, pada saat mengukur tekanan darah, pastikan dalam keadaan rileks dan tidak bicara. Ya, dan posisi jantung sama dengan sejajar dengan lengan. Ya. Nah, posisi duduknya pas sudah.
Sekarang Ibu bagikan LKPD. Ini lembar kerja untuk kalian bekerja dengan kelompok. Silakan diisi dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Oke, sudah diisi nama kelompoknya 5 orang. Jadi setiap kelompok akan mengecek semua tekanan darahnya dalam satu kelompok. Ya, kelompok ini ada 2, 4, 6, 7 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kelompok 7 artinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1 ke sini. Ambil tensimeternya, ya, kelompok 1 perwakilan kelompok 1, ambil tensimeternya ke depan. Ya, kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3. Ya. 2 dan 3 sama-sama. Kelompok 4 dan 5 ya. Sama-sama. Berbalik ke belakang, nah. Bergabung ke belakang. Kelompok 6 dan 7. Silakan. Di tangan kiri pasang mansetnya, hubungkan ke tensimeter. Satu persatu dicatat namanya di LKPD, di halaman kedua LKPD. Silakan bekerja dengan kelompoknya. Tangan kiri ya, itu LKPD-nya, namanya. Catat namanya. Jangan terlalu kencang. Ingat tadi di video, lipatan 2 jari. Jarak dari lipatan 2 jari. Tidak ditekan. Kamu balik ke belakang, loh. Biar bekerja dengan kelompok. Kalau bekerja siapa ini? Iya, silakan dicoba. Yang 1, 2, 3. Benar. Ini sudah pas stop. Silakan. Sudah tadi sudah.
Letakkan, jangan tegangkan. Letakkan tangan. Error. Oh ya. Relax. Tidak muat. Di tangan gitu. Tidak muat lu. Relax loh. Yang mana langsung mati? Ya, dia tadi langsung mati. Kan bunyi gerak. Morinya berapa tadi? Langsung. Dia cepet langsung mati. Buruk. Satu, 106 per 80. 69. Bentar. Ya, coba diputar-putar baterainya. Jangan memori, tekan. Nah, yuk, sa. Internet. Iya. coba benar batu. Diputar lagi baterai, pasang lagi. Ini sudah semua. Ini tidak muat, muat. Kamu pakai yang ini saja. Kamu muat dulu. Sudah dicatat semua hasilnya. Hah, baru 2. Siapa saja? Sajian nggak tahu yang ini nggak muat belum pada Ya kamu nggak usah. Kamu pakai yang kita. tempat itu dulu. Operasikan baterainya. Bagaimana kelompok 6 dan 7? Sudah.
Itu lagi ini, lagi bekerja ya. Coba dibuka lagi, buka semua, pasang lagi. Bu, balik. Tangannya Arab sini, Arab sini. Kursinya juga, kursi. Siapa ini yang mengamati? Ini jaraknya dua jari. Yang cowok siapa? Kita juga ada satu lagi saja. Kami sudah Tiga ya, sudah tiga. Ada perbandingan antara cewek dengan cowok ya. Oke, udah cukup. Tiga ya, udah tiga. Ya. Ya, sini boleh ditinjau tensimeternya. Ya pakai ini. Yang cowok satu, cewek satu. Untuk melihat perbandingan. Ini apa kerja ya? Dua jari ya, batas dua jari dari lipatan. Oke, coba ya, jangan terlalu kencang. Oke, ya. Kalau KBD-nya diisi, ada yang mencatat? Sudah berapa? Sudah 2 orang ya? Tiga orang. Nah, selanjutnya ini sudah cukup 3. Baru kelompok 7 sudah ini ya. 3 saja.
Bagaimana kelompok 4 dan 5? Itu kelompok siapa? Yang sudah mengisi LKP di kelompok berapa? 5. Udah. Hasilnya. Silahkan kelompok 7. Sudah dapat berapa? Kenapa? Ada masalah? Silakan dijawab pertanyaan dari hasil pengamatan. Itu ada 5 pertanyaan. Kalau sudah kelompok 1 sampai kelompok 7, silakan dibaca pertanyaan dari hasil pengamatan. Ada 5 pertanyaan di situ. Ya. Bisa lagi gitu. Tidak Enggak, pas. Bukan ini. Bagaimana data hasil pengamatannya berbeda antara tekanan darah cowok dan cewek? Beda ya? Mana yang lebih tinggi? Cowok. Artinya kita lihat nanti ya. Silakan dijawab. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Ya, silakan dianalisis. Iya, silakan dijawab. Udah. Tensimeternya kalau sudah dibawa ke meja depan ya. Bawa. Itu lepas ya, nggak bisa apinya. Ya udah. 2 ya. Cewek. Yang kamu? Belum. Apa? Coba lengan bajunya, rompinya dibuka dulu. Iya, rompinya dibuka dulu.
Dua lomba ibu. Ada perbandingan cewek dengan cowok. Dua banyak sih. Kenapa? Tiramisu dua deh. Iya. Jepitnya. Bagaimana kelompok 3? Udah. Dia nempelnya betul. Kembalikan ke depan, nak. Letakkan di depan. Kalau sudah. Kita lihat. Ya, kelompok 7 sedang ini ya, sedang bereksperimen ya. Oke, sudah. Kelompok 1 sepertinya banyak main-main ya. Kelompok 1 terutama di Tommy banyak main-main. Tommy dibantu temannya. Ya, Wildan gimana sudah? Sudah. Sudah juga. Silakan dianalisis soalnya. Soal dari hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengamatan. Ada? Di sini. Iya. Kalau sudah silakan dianalisis data hasil pengamatannya. Perhatikan dulu. Hasil pengamatan kalian di sini kan kategori tekanan darah. Ini untuk kalian ya. Untuk ukuran tekanan darah normal ada di angka 120/80 mm hidror biru. Kalau prahipertensi 120 sampai 139/80 sampai 89 mm hidror biru. Nah, kalau hipertensi di atas 140. Kalau tadi hipotensi apa tadi? Tekanan darah. Kalau hipertensi tekanan darah apa? Tinggi. Kalau hipo rendah. Nah, kalau hipotensi dia di bawah 90. Nah, pentingnya mengukur tekanan darah. Pentingnya mengukur tekanan darah. Ya, pentingnya mengukur tekanan darah itu karena kita bisa mendeteksi lebih dini tentang tekanan darah kita untuk mendeteksi hipertensi. Kemudian untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah serta sebagai indikator ya, sebagai alat ukur gaya hidup sehat. Tolak ukur gaya hidup sehat, indikator gaya hidup sehat. Udah ya? Kelompok 7 sudah ya? Belum. Cukup lah itu. Ya, 3 sudah.
Ya, silakan dianalisis datanya. Apa bedanya antara tekanan darah yang siswa dengan yang siswi, yang cewek dengan yang cowok? Nah, kembalikan ke depan. Ini dimatikan. Ya, kelompok 4 dan 5. Sudah. Kalau sudah, alatnya kembalikan ke depan ya. Oke, sudah? Silakan dijawab. Pertanyaan dari LKPD. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4 sudah. Ya, kelompok 5 bagus. Iya, cukup 3 saja. Silakan dianalisis data hasil pengamatannya. Di depan. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Dibantu ya kelompoknya. Oke, kita lihat faktor penentu. Nah, oke. Kita lihat mengapa hasil pengukuran tekanan darah bisa berbeda dari nilai normal. Jadi, faktor yang menentukan tekanan darah itu aktivitas ya, aktivitas fisik. Nah, hasilnya pengukuran tekanan darah antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Pertama, dari aktivitas fisik sebelum pengukuran. Mungkin kalian berolahraga atau lari-lari. Kemudian kondisi emosional atau stres. Kemudian konsumsi makanan atau minuman tertentu, atau minum kopi paginya ya. Nah, kemudian posisi tubuh saat mengukur. Mungkin posisi tubuhnya belum tepat. Antara lengan dengan jantung belum sejajar. Dan waktu pengukuran. Nah, waktu pengukuran menentukan ya. Waktu pengukuran dan kondisi kesehatan. Mungkin lagi sakit. Dan faktor alat dan teknik pengukurannya. Mungkin juga tensimeternya yang bermasalah. Itu yang membedakan ukuran tekanan darah seseorang. Mengapa bisa berbeda? Udah kelompok ini? Udah? Dua lagi ya? Nah, apa yang dilakukan kalau hasil pengukuran darahnya terlalu tinggi? Jadi kalau tindakan segeranya, tetap tenang dan istirahat. Pastikan posisi pengukurannya benar dan hindari pemicu sementara. Untuk jangka panjangnya, kurangi konsumsi garam dan makanan olahan. Kemudian lakukan olahraga teratur. Oh ya, tahu makanan olahan? Contohnya apa? Contoh makanan olahan apa? Hah? Tempe? Masa tempe? Makanan olahan contohnya apa? Bakso, seblak ya, seblak. Nah, kemudian lakukan olahraga teratur. Jaga berat badan ideal. Kelola stres dengan baik, jangan mudah stres.
dan hindari rokok dan alkohol. Oke. Oke. Sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi tekanan darah seseorang. Jadi ada faktor internal ya, faktor usia, jenis kelamin, karena untuk pria cenderung lebih berisiko terkena tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita. Dan faktor keturunan, kondisi kesehatan, dan hormon. Kemudian ada faktor eksternalnya, faktor pola makan, aktivitas fisik, merokok, berat badan, stres, dan mengkonsumsi obat-obatan. Serta ada lagi faktor lingkungan, yaitu suhu dan ketinggian tempat. Jadi mempengaruhi tekanan darah, suhu dan ketinggian tempat. Orang yang hidup di daratan tinggi itu mempengaruhi tekanan darahnya. Bagaimana kelompok 1? Sudah menyelesaikan hasil pengamatannya? Bentar lagi. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 6? Kelompok 7? Belum. Kesimpulan. Terserah kesimpulannya. Mau dituliskan dari hasil pengamatan antara misalkan tekanan darah Wildan dengan ya berbeda, apa faktor penentunya. Sekarang kita akan presentasi. Kita ambil satu saja ya hasil presentasi. Kita ambil satu kelompok. Ya, kelompok 1 bagaimana? Nomor 4. Nomor 4. Apa soalnya? Apa yang harus dilakukan jika hasil pemikiran tekanan terlalu tinggi? Ya, untuk kelompok 5 silakan ke depan. Semuanya ke depan untuk presentasi. Ya, silakan dibacakan ke depan. Ya, kelompok 5 silakan. Tepuk tangan nak untuk kelompok 5. Sini nak, ke sini. Udah bunyi ya, Bu? Udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami hari ini tentang
tentang sistem peredaran darah. Terus, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Aldila Putriwandari sebagai moderator. Saya Salisa Nuryani. Saya Jaki Ramadhani. Saya Wilan Aditya Adaha. Saya Gisel Febilia Agustian. Dari ini ya, Bu. Ya. 1. Apa fungsi tekanan sistolik dan diastolik dalam sistem peredaran darah manusia? Fungsi distolik melihat tekanan jantung saat berkontraksi. Fungsi diastolik melihat tekanan jantung saat relaksi. 2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tekanan darah seseorang? 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Pola makan, dan 4. Suhu. 3. Mengapa penting mengukur tekanan darah secara rutin? 1. Mendeteksi hipertensi. 2. Mengetahui kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. 3. Sebagai indikator gaya hidup sehat. 4. Apa yang harus dilakukan jika hasil pengukuran tekanan darah terlalu tinggi? Harus memperbaiki pola hidup sehat sehari-hari dan kurangi konsumsi garam dan makanan olahan. 5. Berikan alasan mengapa hasil pengukuran bisa beda dari nilai normal. 1. Aktivitas fisik sebelum pengukuran. 2. Kondisi emosional atau stres. 3. Konsumsi makanan minuman tertentu. Berikutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Gisel. Ya, data hasil pengamatannya bagaimana? Hasil pengamatan. Baca. Dibacakan data hasil pengamatannya. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah Data dari kelompok kami adalah Wildan dengan tekanan darah 105/54 mmHg dengan denyut nadi 78. Lalu Jaki dengan tekanan darah 120/67 mmHg dengan denyut nadi 58. Gisel dengan tekanan darah 139 sampai 105/105 dengan denyut nadi 127. Salisha 115/72 mmHg dengan denyut nadi 110. Serta Aldila 173/123 mmHg dengan denyut nadi 130. Kesimpulan dari kami adalah terdapat 2 tekanan darah dalam peredaran darah, yaitu sistolik dan diastolik. Lalu pentingnya menjaga tekanan darah secara rutin, serta Tidak. Apakah data hasil pengamatan semuanya tekanan darahnya normal atau hipertensi? Ada beberapa yang normal, serta ada yang hipertensi dan prahipertensi. Yang hipertensi siapa? Hipertensi itu Aldila 173/123. Prahipertensi? Apa enggak sih? Prahipertensi 139/105. Oh iya. Yang normal Artinya Aldila dan Gisel ya. Prahipertensi dan hipertensi harus menjaga pola makan. Ya. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Ibu kasih hadiah ya. Ya. Silakan diambil.
Oke, silakan kembali tepuk tangan kelompok 5. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat poster. Karena di kelompok 5 ada yang prahipertensi dan sudah hipertensi. Sekarang kita buat poster bagaimana cara menjaga tekanan darah agar tetap normal. Silahkan gunakan media yang bisa kalian gunakan. Misalkan menggunakan Canva atau yang lain. Silakan diambil HP-nya, dibuka HP-nya. Ya, silakan dibuat poster. Poster kampanye kesehatan. Buatlah sekreatif mungkin. Sambil kalian mengerjakan, kenapa nak? Poster, iya, poster kampanye kesehatan menjaga tekanan darah tetap normal atau mencegah hipertensi. Ya, sambil kalian mengerjakan poster, kan tidak semua ya mengerjakan poster. Isi lembar refleksi individu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Diisi sejujur-jujurnya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan kalau sudah selesai. Dikumpulkan ya ke depan, satu orang perwakilan. Kenapa kelompok 7 belum selesai ya? Belum selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ini lembar refleksi individu. Isi sejujur. Lebih. LKPD kita kumpul. LKPD kita kumpul. Silakan diisi. Nama dan tanggal. Nama dan tanggal berapa hari ini ya? Kenapa? Jawabannya. Kenapa jawabannya? Gimana? Di situ. Silakan, iya, silakan dijawab. Lembar refleksi individunya silakan dijawab di situ. Apa pemahaman baru yang Anda dapatkan hari ini tentang tekanan darah dan cara mengukurnya? Bagaimana pengalaman Anda saat mempraktikkan penggunaan tensimeter? Apa manfaat dari pembelajaran ini bagi kehidupan Anda sehari-hari? Dan apa tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi dalam pembelajaran ini, serta langkah yang harus dilakukan agar bisa menjaga tekanan darah tetap normal? Silakan diisi. Ya, sambil temannya mengerjakan poster ya. Silakan posternya dikerjakan. Kalau sudah posternya nanti dikirim ke WA group. Nanti akan kita nilai. Sama-sama ya kita nilai yang mana yang terbaik.
Udah selesai. Belum, Bu. Back. Di back dulu kembali. Jangan lupa buat nama kelompoknya dan kelompoknya di poster yang kalian buat. Nama kelompoknya saat ini ya. Ya, kelompok 3, mana posternya? Siapa yang buat? Kelompok. Jawabnya di situ nggak apa-apa, langsung saja di bawah. Iya, Ibu sudah sediakan ya bagian kosong. Iya, seperti ini nak ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, kelompok 4. Mana posternya lihat? Ini belum. Itu diedit ya. Mana kelompok 5 posternya? Belum. Kelompok 6 posternya? Ya, ada nih. Bayar. Iya di enggak usah yang bayar, kamu pakai Canva ya. Ya. Cari yang gratis, jangan yang bayar. Jangan yang bayar. Kan ada kan Canva yang gratis? Ya, dibuat sendiri saja kalau begitu. Template-nya buat sendiri, biar nggak bayar. Kenapa? Sudah? Ini LKPD ya? Iya, kumpulkan. Di situ ya.
Bagaimana posternya? Sudah? Lagi dibuat namanya. Oke. Kelompok 5 sangat luar biasa hari ini. Kelompok 1 bagaimana? Lagi dikerjakan. Kelompok 2, posternya bagaimana? Ya, fokus ke posternya ya, yang buat poster. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Kelompok 5? Dikit lagi. Kelompok 6? Kelompok 7? Belum. Kelompok 5 dan 6 sudah. Kalau sudah, posternya dikirim di grup WA kelas kita. Ya, dikirim ke grup WA kelas kita biar bisa kita nilai sama-sama hasil dari poster kampanye anti hipertensi. Ya, kelompok 5 sepertinya sudah ya. Tinggal nama. Silakan nak dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, refleksi individu. Silakan dikumpulkan di sini. Silakan dikumpulkan refleksinya. Ya, silakan dikumpulkan. Lembar refleksinya dikumpulkan di sini. Bagus. Dikumpul. Ya, dikumpulkan. Kelompok 1 dikumpulkan. Kelompok 2, 3. Kelompok 4 yang belum. Nah, kita lihat. Ya. Ini LKPD. Udah, nggak apa-apa. Yang belum mengumpulkan LKPD-nya, kelompok 2. Ya, lembar refleksinya dikumpulkan. Lembar refleksi individunya dikumpulkan. Dan untuk posternya, karena memang membuat poster itu lama,
Kalau yang belum, silakan dikerjakan lagi sebagus mungkin. Yang sudah, silakan dikirimkan ke WA Group untuk kita nilai sama-sama. Oke. Di-download dulu. Dikirim ke temannya atau WA KPD. Oke. Kelompok 5 sepertinya sudah ya posternya ya? Iya, bagus. Dikirim. Oke, sudah semua ya lembar refleksinya? Sudah? Sekarang kita ya untuk poster kalau sudah silakan kirim di WA Group. Silakan kalian kirimkan hasil posternya di WA Group. Sekarang kita buat kesimpulan dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menyimpulkan. Ya, sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa hari ini? Belajar tentang tekanan darah menggunakan tensimeter. Apa guna tensimeter? Untuk mengukur tekanan darah. Nah, pada tekanan darah ada dua komponen yang penting, yaitu sistolik dan diastolik. Kalau sistolik untuk menekan tekanan mengukur tekanan darah pada saat oh ya betul. Kalau tekanan darah diastolik untuk apa? Diastolik tekanan darah pada saat relaksasi. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang tekanan darah dan tensimeter. Untuk tugas selanjutnya, untuk poster yang belum selesai, silahkan dikumpulkan di WA Group. Ya, ini ada sudah poster dari Gisel Febilia. Ya, bagus sekali untuk kelompok Wildan, Gisel, Aldila, Zaki, dan Salisa. Tepuk tangan. Ya. Bisa dibacakan isi posternya apa? Isi posternya, silakan dibacakan dulu. Ya, isi posternya. Bagus sekali posternya. Dari intervensi terjatuh pengertian intervensi atau tekanan dalam kondisi di mana tekanan darah yang tidak melakukan Ya, darah tinggi. Ya, bagus sekali. Kelompok 5 hari ini luar biasa. Untuk menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kami ini pelajaran pada hari ini ada membaca doa mulai. Doa selesai.
Selesai? Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.